menginformasikan ada beberapa produk cacat pada rekan kerja, mengakui kesalahan dan menginformasikan kepada rekan sekerja, ataukah mengakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, setelah pada video sebelumnya kita melakukan pembahasan ya soal kompetensi manajerial part 1, 2, 3, maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu kompetensi manajerial part 4. Oke, semuanya seperti yang kita ketahui bahwa dalam seleksi P3K ini nanti terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, di sini sangat penting sekali ya, manajerial ini mengukur bahwa kita itu gimana sikap kita menjadi seorang pemimpin gitu ya, jika keterima nanti. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah teman-teman, kita mulai dari nomor 31 ya. Yaitu ini, ide-ide yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang apa? Nah ini teman-teman, apakah gagasan umum, apakah biasa saja, atau usang, atau jauh ke depan, ataukah besar? Nah ini kita tepaknya awake dhewe gitu teman-teman ya. Maka di sini adalah, nah ini, jauh ke depan. Ketika kita memberikan ide atau usul, ini sebaiknya kita memandang jauh ke depan ya. Jangan wis diusulnya kancan liyane kita usulkan lagi, itu enggak baik ya. Atau usul yang biasa-biasa saja enggak penting. Atau usul yang usang, usul yang besar tapi enggak berkelanjutan. Atau kita usul tapi dengan tujuan hanya untuk mencari perhatian atasan atau teman sejawat saja, itu enggak benar ya. Jadi kita lakukan riset dulu usul kita nanti itu bagus apa enggak, membawa kemajuan apa tidak, jauh ke depan apa tidak teman-teman ya. Kemudian menurut saya orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan oleh apa teman-teman? Yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya itu disebabkan apa? Uang usaha gagal terus itu karena apa? Bertahan pada cara yang telah ada, berpikir mencoba usaha lain, ataukah menunda ketika melihat resikonya, bertahan pada cara yang tidak praktis, ataukah mundur begitu melihat resikonya teman-teman. Uang sing usaha tapi dia hilang kesempatan usahanya, ini adalah penyebabnya apa? Yaitu mundur begitu melihat resikonya. Jadi itu teman-teman, kalau kita usaha, kalau kita berusaha ya, entah itu buka usaha apa, itu kalau kita yang namanya usaha, pekerjaan itu pasti ada risikonya ya, ada risikonya. Kalau kita takut pada risikonya, kita nggak lanjut, itu sama halnya kita itu kalah sebelum berperang. Nah itu teman-teman ya, intinya seperti itu. Kebanyakan orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya ini adalah karena dia takut pada risiko dari pekerjaan itu. Kemudian saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya apa? Nah ini teman-teman, kita ambil jawaban yang paling bijak ya. Apakah mendapat bantuan dari teman, berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko, berani mencoba dengan segala resiko, tidak putus asa menghadapi kegagalan, atau selalu mendapat bantuan dari teman. Nah, kita berhasil mengatasi tantangan itu karena apa ini? Yaitu tidak putus asa ya menghadapi kegagalan. Jadi ketika kita dihadapkan pada suatu pekerjaan atau masalah yang penuh dengan tantangan, kita harus belajar terus berusaha ya supaya bisa berhasil. Kita tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa teman-teman. Nah itu. Kemudian saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas, nah yang saya lakukan ini apa teman-teman? Apakah mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut, tetap fokus memecahkan masalah, kemudian meminta bantuan rekan lain untuk menyelesaikan tugas, mendelegasikan pekerjaan kepada rekan lainnya, ataukah meminta arahan pimpinan untuk menyelesaikan tugas. Nah ini saat ada hambatan dalam menyelesaikan tugas nih ya. Yang paling tepat yang mana ini? Yang paling benar yaitu mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. Nah ini akan dapat meringankan ya hambatan dari penyelesaian tugas kita.
Kemudian sebagai ketua tim, Anda memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibebankan pada Anda. Apa yang akan Anda lakukan, teman-teman? Nah, ini kita sebagai ketua tim, kita punya informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Apa yang kita lakukan? Apakah membagi informasi tersebut pada saat diperlukan saja oleh kelompok kita, atau membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok, membagi informasi hanya kepada anggota kelompok yang dipercaya, membagi informasi tersebut kepada atasan saja, ataukah menginformasikan kepada atasan saja? Maka jawaban yang paling tepat dan dianggap benar ya oleh tim penilai ini adalah yang membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok ya, tanpa terkecuali. Karena kalau kita berbagi informasi, berbagi ilmu kepada orang lain, itu bukan berarti kita itu hilang ya ilmu kita. Tapi ilmu kita itu akan bertambah, teman-teman. Nah itu. Jadi kalau kita ibaratkan pohon ya, pohon itu jadilah pohon yang bukan hanya rindang, banyak daunnya, tapi banyak buahnya, teman-teman. Sama halnya dengan kita manusia, jadilah manusia yang banyak manfaatnya bagi orang-orang di sekeliling kita. Niscaya kalau misalkan kita bisa seperti itu, hidup kita akan barokah, berkah, dan bermanfaat ya, dan banyak teman. Nah itu, teman-teman. Kemudian Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak ya, satu sama lain. Apa yang kita lakukan, teman-teman? Apakah kita mendiskusikan hal ini dengan salah satu anggota tim yang nyambung saja, mengeluhkan pada teman yang Anda percaya, mencoba membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota, membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota dengan melibatkan keluarga, melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Nah, ini yang mana, teman-teman? Jawabannya adalah yang yaitu kita melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami ya. Kemudian menurut Anda cara yang paling efektif untuk menggerakkan program-program yang sesuai dengan keinginan Anda ini apa, teman-teman? Apakah menjanjikan imbalan? Nah, kaya bocah cilik ya. Nduk, ndang disaponi engko tak kei duit. Nah, itu masuk seperti itu. Ataukah memberikan sanksi, nek ra gelem garap tak hukum. Nah, ataukah memberikan contoh, ataukah menjadi panutan, ataukah memimpin dengan keras, teman-teman. Nah, cara yang paling baik ya, menggerakkan program-program yang sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah baiknya kita memberikan contoh, teman-teman. Nah, kita menyuruh itu kita harus memberikan contoh yang baik dulu. Nah, jangan hanya asal perintah ya. Jadi, bagi teman-teman yang sudah menjadi pemimpin, kalian jadilah yang seperti itu ya. Jangan asal suruh, asal bentak, tapi kita berikan penjelasan contoh yang baik cara mengerjakannya. Oke, berikutnya. Anda melihat cara kerja dalam kelompok Anda kurang efektif dan efisien. Yang kita lakukan ini sebaiknya apa, teman-teman? Apakah kita melaporkan kepada atasan dan meminta arahan mereka? Ataukah mengajak seluruh anggota tim untuk mengevaluasi hasil kerja kelompok? Ataukah kita menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota? Ataukah kita berbicara pada salah satu anggota tim tentang penilaian Anda? Ataukah melaporkan kepada atasan? Nah, yang paling tepat apa? Kalau dalam cara kerja ini kurang efektif, ini baiknya kita adalah yaitu menawarkan metode baru ya yang lebih efektif kepada anggota. Biar mereka juga tidak bosan ya, biar lebih semangat lagi gitu. Kelompok Anda sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang akan Anda lakukan, teman-teman? Apakah memberi alternatif penyelesaian masalah kepada kelompok? Ataukah membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah? Ataukah menunggu arahan kelompok dalam mencari penyelesaian masalah? Ataukah mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah, ataukah memberi arahan kelompok untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Nah, yang tepat yang mana? Yaitu mengajak kelompok berdiskusi ya untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Nah, ini. Jadi kita tiap kepala, tiap orang itu pasti punya rasa, punya karsa, punya hak tersendiri. Tapi untuk mengerjakan soal-soal
seleksi P3K, ini baiknya kita mengambil suatu langkah-langkah yang arif dan bijaksana ya untuk menjawab soalnya. Dan ini sebagai pencerminan dari kehidupan nyata kita teman-teman dalam mengerjakan soal ini ya. Berikutnya teman-teman, tuntutan tugas Anda adalah mencapai target produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibat kelelahan fisik, Anda melakukan kesalahan sehingga produk tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Apa yang akan Anda lakukan teman-teman? Nah, yang dilakukan apa? Tetap menghitung produk cacat dalam pencapaian produk hari itu, mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut, menginformasikan ada beberapa produk cacat pada rekan kerja, mengakui kesalahan dan menginformasikan kepada rekan sekerja, ataukah mengakui kesalahan tetapi tidak mau bertanggung jawab sendiri karena kerja tim. Nah, jawaban yang paling tepat, ini yang mana teman-teman? Jawaban yang paling bagus ini adalah yang kita mengakui ya, bahwa ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. Ini adalah merupakan wujud kita sebagai orang yang bertanggung jawab ya teman-teman. Ini adalah untuk menguji rasa tanggung jawab kita. Oke, demikian sobat semuanya. Pembahasan soal manajerial yang part 4 untuk part 1, 2, 3. Silahkan simak di video sebelumnya atau cari di playlist soal dan pembahasan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.